Yang ini? Yang ini? Ada juga pertanyaan kenapa nggak ada cacingnya. Nih, aku akan kasih tunjuk kalian salah satu sedikit video. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Meiske di sini. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. So guys, untuk video kali ini saya akan membahas salah satu tradisi yang ada di salah satu pulau Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi ya. Kalau kamu pernah dengar Toraja, ya saya akan bahas tentang tradisi yang ada di Toraja. Ya, kalau kamu nonton video saya sebelumnya, saya ada membuat shortcut atau short video trailer dari tradisi yang akan saya bahas kali ini. Saya nggak akan bahas terlalu detail, tapi ya, untuk video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan, nggak semua sih, pertanyaan yang saya sudah rangkum dari teman-teman, dari kalian yang sudah ajukan kepada saya. Ya, cukup banyak antusiasme dari teman-teman semuanya mengenai tradisi ini. Banyak sekali pertanyaan yang saya rasa itu perlu dijelaskan. So, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ya. Jadi tradisi ini namanya Mak Nenek ya, Mak Nenek. Mak itu adalah seperti kita melakukan, nenek adalah nenek ya, Mak Nenek ya, something like that. So, tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang orang Toraja itu sendiri ya. So, aku punya satu pertanyaan. Nah, tadi aku udah bahas ya. Ada yang tanya sama saya, ini pertanyaannya. Ya, dia tanya, Toraja itu di mana sih? Apa Toraja itu di Sumatera ya? Ya, memang Toraja dan Sumatera mempunyai suatu keunikan, yaitu kita punya root atau akar tradisi yang sama dari nenek moyang yang berpindah dari Sumatera hingga ke Sulawesi. Itu cukup panjang untuk dijelaskan. Saya rasa mungkin kalau saya ada waktu nanti saya akan jelaskan tentang nenek moyang itu yang berpindah dari sana ke sini hingga sampai di Sulawesi, bagaimana orang Toraja punya nenek moyang dengan tradisi seperti yang ada sekarang ini. Oke, so Toraja itu ada di Pulau Sulawesi ya, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai Mak Nenek ya. Ini pertanyaan ini nih banyak banget yang bertanya ke saya. Dan hal ini memang ketika kamu nonton video yang mengenai adat Mak Nenek ini, kamu pasti, apalagi kamu yang belum pernah lihat, kamu pasti bertanya-tanya ya, kenapa bisa begitu dan kenapa bisa begini, oke? Ini pertanyaannya. Ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan masih banyak lagi. Ini, 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 dan ini. Oke, so saya akan jawab satu persatu pertanyaan yang kalian utarakan ya, secara garis besar aja ya, karena saya nggak mungkin bilang satu-satu, tapi secara garis besar. Oke, ya. Pertanyaan yang sering diutarakan adalah apakah mereka tidak berbau? Oke. Jadi saya menyaksikan Mak Nenek pertama kali itu adalah 7 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu, dan perasaan saya juga mungkin sama seperti kalian, kok nggak ada baunya gitu ya. Dan juga pertanyaan lainnya adalah bagaimana tekniknya, kenapa bisa seperti itu, masih utuh, dan juga kenapa mereka rambutnya nggak rontok dan lain sebagainya ya. Bagaimana teknik balsamingnya dan lain sebagainya. Oke. So, dahulu kala menurut yang saya tahu, karena kebetulan saya juga adalah seorang pemandu wisata ya, guide. Jadi dahulu kala itu orang Toraja sendiri mempunyai cara atau treatment untuk menyimpan mereka, yaitu dengan cara tradisional. Nah, cara tradisional ini lambat laun itu dihilangkan karena faktor kesehatan. Sejak adanya Belanda datang ke
Toraja, maka penggunaan ramuan-ramuan tradisional seperti palm wine atau kita biasa sebut sebagai arak ya, tapi dari pohon palem itu sebagai pengganti alkohol ataupun juga daun-daunan rempah-rempahan yang lain itu tidak dipergunakan lagi karena alasan kesehatan. Jadi Belanda datang itu dan bilang ini tidak baik. Dan proses pembusukan itu juga tetap terjadi ya. Jadi Belanda bilang ini nggak baik untuk kesehatan karena banyak binatang, cacing dan lain sebagainya. Jadi mereka dituntut untuk melakukan treatment dengan menggunakan formaldehyde atau formalin ya. Nah, untuk penggunaan formalin itu sendiri sampai saat ini juga banyak masyarakat menggunakannya dan juga ada yang tidak menggunakannya. Itu tergantung dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau kita mau menyimpan, karena kalau kamu tahu orang Toraja itu kita simpan di rumah sebelum upacara kita simpan, upacara pemakaman kita simpan. Proses penyimpanan itu kita membutuhkan sesuatu yang dapat menahan agar tidak terjadi pembusukan. Karena itu masyarakat modern saat ini mereka menggunakan formalin. Tapi ada juga yang nggak pakai formalin. Biasanya kalau kita nggak pakai formalin maka kita akan bungkus mereka. Dan kita akan simpan. Ketika sudah dibungkus, cairan-cairan dalam tubuh itu mereka akan sulit untuk keluar ya, karena terserap di dalam kain. Nanti saya akan, saya sudah punya salah satu video. Nanti kamu bisa lihat di playlist saya tentang Toraja Indonesia. Di situ bagaimana cara membungkus ya, dan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada dua cara ya. Karena itu kamu lihat ada yang utuh dan ada yang tidak utuh. Dan juga rambut itu sendiri ya, kalau kamu belajar ilmu kedokteran, rambut itu adalah salah satu bagian dari tubuh manusia yang susah akan paling lama terurai, rambut dan kuku ya, gigi juga. Jadi karena itu rambutnya masih utuh dan bagus gitu. Dan ada juga pertanyaan kenapa nggak ada cacingnya. Nih aku akan kasih tunjuk kalian salah satu sedikit video apakah ada cacing atau enggak ya. Nah, kalian lihat ini adalah cacing-cacing yang udah pada mati karena sudah stay dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi itu tetap ada cacingnya teman-teman. Dan kadang juga ada yang enggak ya. Kalau kamu lihat ada bagian tubuh yang ada tubuh yang memang sangat utuh ya. Itu dikarenakan treatmentnya sangat bagus sehingga proses pembusukan di dalam tubuh itu stop total atau berhenti. Jadi binatang-binatang itu nggak bisa menggerogoti tubuhnya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya sama saya apakah itu manusia asli atau hanya patung ya. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, teman-teman, itu adalah manusia asli ya. Tetapi proses pembalseman itu sendiri yang membuat tubuh manusia, tubuh mereka dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sampai kapan akan disimpan, oke? Jadi orang Toraja sendiri, kita sebelum melakukan upacara, kita akan menyimpan mereka di dalam rumah hingga seluruh sanak keluarga bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan prosesi. Dan itu tuh rentang waktunya itu bisa berbulan ataupun sampai bertahun dan berpuluh-puluh tahun ya. Saya punya keluarga yang sudah disimpan selama 28 tahun sekarang, 28 tahun, dan itu belum dilakukan proses. Jadi itu masih disimpan di dalam rumah, teman-teman. Nanti mudah-mudahan saya ada waktu, saya akan buat vlog juga tentang berapa lama sih atau bagaimana sih cara penyimpanan mereka di dalam rumah. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin buat kamu juga menjadi sangat menarik ya gitu. Mungkin kamu juga suatu saat nanti kalau kamu nonton video-video tentang Manene, kamu tuh tertarik untuk melihatnya secara langsung, oke? Ada yang bertanya sama saya, jadi kapan Manene itu dilakukan? So, kalau kamu nonton video saya 1 tahun lalu, saya sudah menjabarkan secara cukup lengkap ya, kenapa Manene ini dilakukan, sejak kapan, dan bagaimana perasaan orang-orang yang melakukan Manene ini, dan dilakukan saat ini, kapan dilakukannya.
kalau kamu tertarik untuk lihat Manene, kamu bisa datang ke Toraja. Saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Dan juga kamu bisa tinggal di homestay saya ya. Promosi sedikit ya, saya punya homestay di Toraja, namanya Nepak Kumanja Family House. Jadi kamu bisa login, kita punya di Airbnb, atau kita juga punya di booking.com, kamu bisa lihat. Atau kamu bisa booking langsung di Google ya. Nah, ini pertanyaan buat saya ya. Kalau saya pergi nanti, apakah saya juga akan lakukan prosesi seperti itu juga? Jadi guys, seperti yang kamu tahu, perkembangan zaman itu selalu mula-mulanya itu adalah dari kota ya. Dan kebetulan saya tinggal dekat kota, dan ritual Manene ini mereka melakukannya di atas gunung, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam berkendara. Kalau misalnya kamu kuat cepet bisa 1 jam ya, kalau kamu sudah tahu treknya. Jadi mereka ini yang masih melakukan ritual Manene, dan kami di kota enggak, jadi aku nggak bakalan di Manene gitu guys. Dan banyak lagi statement yang menarik yang saya dapat dari teman-teman ya, yang lumayan bikin saya menggelitik ya. Dan juga ada statement lainnya dari orang-orang yang ada di luar, yang mereka juga terkagum-kagum karena itu Toraja dikenal sampai keluar gitu. So guys, jadi itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu berikan kepada saya. Saya coba rangkum dalam video ini, semoga itu bisa membuat kamu satisfy atau puas. Jadi kalau kamu mau lihat Manene, kamu harus datang di bulan Agustus atau akhir September. Kamu bisa hubungi saya akan cantumkan nomor telepon saya di deskripsi box ya, dan kita bisa texting untuk informasi berikutnya tentang Manene gitu ya. Karena itu sedikit tricky ya guys, karena sebagai pemandu, saya kan pemandu wisata, jadi kita tuh mesti cari informasi, oh ya keluarga mana yang buka, ini mana yang buka, dan lain sebagainya gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau kamu mau bertanya, kamu bisa tulis lagi di kolom komentar, dan saya akan coba jawab lagi. Bisa lewat komentar kembali, atau saya akan coba buat video lainnya. Kalau kamu mau request tentang budaya Toraja lainnya, atau tempat-tempat menarik yang ada di Toraja yang menurut kamu ingin tahu, bisa tulis di kolom komentar, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di bawah. So, kalau informasi ini menarik untuk kamu dan kamu ingin membagikan, itu boleh. Dan juga jangan lupa di like, di subscribe channel ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat informasi menarik lainnya dari saya. Terima kasih banyak, salam sehat, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ciao ciao.